Ya, tadi baru saja sekitar 1 jam lalu pihak keluarga menghubungi saya menyampaikan berita bahwa berkasnya Mas Ferry yang dengan dugaan KDRT di Polda Jawa Timur sudah P21 atau sudah dianggap lengkap cukup untuk diajukan ke peradilan meja hijau. Tadinya awalnya adiknya Mbak Maya bersedih, ya, ibunya juga bersedih. Tapi tadi saya mencoba menyampaikan kepada pihak ibu dan keluarga bahwa ini kita harus syukuri, artinya proses hukum terhadap Mas Ferry berjalan baik dan benar. Ya, memang harus melalui tahapan tersebut. Suka tidak suka harus melalui tahapan tersebut. Nah, artinya kalau saya melihat dari satu sisi kacamata hukum pastinya, ini akan mempercepat proses Mas Ferry itu mendapatkan kepastian hukum. Ya, mendapatkan kepastian hukum tentunya dengan nanti kita lihat fakta-fakta di persidangan. Si pelapor punya bukti apa akan tersaji di persidangan. Begitu juga Mas Ferry punya bukti-bukti apa akan tersaji di persidangan. Artinya kalau saya pribadi selaku praktisi hukum ini kabar baik. Biasanya berapa lama sih Bang Sunan sudah P21 nanti akan dikejari dulu kan ya? Apa gimana sih Bang Sunan? Ya sekarang kan pelimpahan ya. Pelimpahan berkas artinya dari penyidikan pihak Polri saat ini dilimpahkan ke pihak kejaksaan. Berarti sudah ada tanggal sidang nggak atau belum? Oh belum ada. Jadi baru perpindahan. Biasanya itu berkas dan tersangkanya dalam hal ini Mas Ferry itu diserahkan atau dilimpahkan ke pihak kejaksaan. Jadi dilimpahkan tuh semuanya, perkaranya, orangnya, termasuk nanti tahanannya bagaimana. Nah, tahanan sendiri itu tentunya itu pihak institusi yang akan berkomunikasi, berkoordinasi. Apakah tetap ditahan di rutan Polda Jawa Timur, apakah akan ditahan di tahanan kejaksaan, ya nanti tentunya itu wewenang daripada mereka. Pihak keluarga akan datang kan ke diri ya, ke dia ya. untuk mengawal sidang atau seperti apa? Iya pasti, keluarga tetap support, artinya proses persidangan yang akan dihadapi oleh Mas Ferry, keluarga tetap support. Bang, yang perihal kedatangan Vena kemarin Bang, ternyata itu memang umum Bang ya, artinya banyak pihak-pihak yang menyaksikan Bang. Itu benar Bang ya? Kan ada yang bilang kalau Vena kesana diem-diem gitu Bang. Ternyata dari pihak Vena bilang itu memang dilihat orang dari pihak lapas dan Mbak Vena juga bawa kuasa hukumnya gitu. Itu benar nggak Bang? Tidak ada, saya mendapatkan informasi dari ibundanya Mas Ferry yang dimana pada saat itu ibundanya Mas Ferry sama adik kandungnya Mas Ferry Mbak Maya itu datang membesuk Mas Ferry di rumah tahanan Polda Jawa Timur, itu bertemu dengan Mas Ferry dan Mas Ferry menyampaikan bahwa dia merasa diintimidasi. Merasa ya, kenapa diintimidasi saya tanya? Karena dia, Ferry itu didatangi oleh pelapor ya, tanpa didampingi kuasa hukum. Begitu juga Ferry tidak didampingi kuasa hukum. Tapi menurut keterangan Mas Ferry yang disampaikan kepada ibundanya dan ibundanya menyampaikan kepada saya bahwa pelapor itu datang didampingi oleh pihak yang berwenang atau yang berwajib. Nah, di situ disampaikan menurut keterangan daripada Mas Ferry menyampaikan kepada ibundanya dan ibundanya menyampaikan kepada saya bahwa Mas Ferry merasa diintimidasi atau dipaksa untuk mengaku, ya, diminta untuk mengaku perbuatan yang KDRT tersebut. Saya kembali bilang lagi, Mami, tolong sampaikan sama Mas Ferry. Mas Ferry itu memang melakukan kehilafan atau memang melakukan sesuatu terhadap Vena. Kalau iya secara laki-laki gentle akui, saya bilang. Enggak Mas, ya kalau enggak harus ngaku gimana? Seperti saya tidak melakukan pemukulan. Terus ada orang yang mengintimidasi saya, minta saya ngaku. Saya harus ngaku apa? Gitu. Jadi saya tetap kasih pemahaman, edukasi hukum dan pengertian kepada pihak ibunda dan keluarga bahwa kalaupun memang ada hal-hal tersebut yang disampaikan oleh Mas Ferry, itu ranah kuasa hukum daripada Mas Ferry yang di Surabaya, Jeffrey, dalam kaitan proses
dugaan KDRT. Itu bukan ranah saya bilang. Berarti bisa dibilang bahwa Evan ini ada kebohongan nanti. Nggak tahu, justru saya mendorong agar proses hukum cepat berjalan, persidangan cepat berjalan, guna untuk Mas Ferry juga mendapatkan kepastian hukum. Kan akan terungkap tuh nanti semua. Ya, siapa yang berkata bohong atau siapa yang berbuat apa. Jadi saya juga mendukung proses hukum ini berjalan dengan baik dan benar. Maminya Mas Ferry sebenarnya pengen apa sih nanti di dalam persidangan ini? Mungkin ada pengen yang dia ungkapkan atau gimana nanti di persidangan kalau dia bisa dan kalau dia sehat gitu. Kemarin saya juga dikirimin juga ya surat oleh Mas Ferry. Mas Ferry menyampaikan di situ kronologis apa yang dia alami, apa yang dia rasakan terkait dengan dugaan intimidasi. Ada sama saya surat-surat kasih dari ibu. Tapi buat saya tetap saya bilang ini bukan ranah saya. Ya, ini ranahnya Bang Jeffrey selaku kuasa hukum dengan Ferry dugaan KDRT. Nah, mungkin memang ada hal-hal yang mau disampaikan ibundanya, tapi saya bilang alangkah baiknya ibu didampingi sama Mas Jeffrey karena dia kuasa hukum dari urusan KDRT. Jadi keluarga melihat ini juga pengen baik-baik aja di sini. Keluarga kepengen terungkap semuanya. Dan insya Allah keluarga juga legowo kalau memang ya Mas Ferry melakukan kehilafan atau melakukan satu perbuatan yang melanggar hukum gitu. Lagi? Nah, teman-teman. Cukup. Oke. Terima kasih, Bang. Sen nggak mau. Sen